Halo teman-teman investor semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas satu berita yang unik banget, karena yang mau diakuisisi, ini bukan bank, bukan tambang, bukan batu bara. Tapi perusahaan, spray. Iya, spray tempat tidur. Dan yang bikin heboh, emiten spray asal Padang, PT Soraya Berjaya Indonesia terbuka dengan kode saham SPRE, dikabarkan sedang dalam proses untuk dicaplok pengusaha atau perusahaan dari Singapura. Nah, kalau biasanya saham gorengan itu naik tanpa sebab yang jelas, ini agak beda, karena ada sentimen korporasi beneran yang sedang berjalan. Jadi di video ini saya akan bahas secara lengkap. SPRE itu emiten apa sih sebenarnya? Siapa yang mau ambil alih? Berapa saham yang diambil? Kenapa ini penting? Dan yang paling ditunggu, bagaimana potensi pergerakan harga SPRE ke depan, secara objektif, plus risikonya. Yuk kita mulai. Bagian 1, SPRE ini siapa? Oke teman-teman, buat yang belum familiar, SPRE adalah saham dari PT Soraya Berjaya Indonesia Terbuka, perusahaan yang dikenal dengan produk spray dan perlengkapan tidur. Berdasarkan profil perusahaan yang tampil di Stockbit, SPRE ini awalnya lahir dari Padang, Sumatera Barat, dimulai dari usaha kecil rumahan, lalu berkembang menjadi bisnis dengan pabrik di Padang dan Pekanbaru, dan memperluas distribusi ke berbagai wilayah Indonesia. Jadi ini bukan perusahaan baru kemarin sore. Basis produknya juga jelas, barang kebutuhan rumah tangga yang perputarannya tinggi. Dan sekarang SPRE mendadak jadi spotlight, karena kabarnya, ada calon pengendali baru dari Singapura. Yang menjadi titik utama berita ini adalah ada perusahaan Singapura bernama Saiko Consultancy T. Ltd. Yang berencana mengambil alih saham SPRE dari pemegang saham pengendali saat ini. Nama yang disebut sebagai penjual adalah pengendali SPRE saat ini yaitu Rizet Ramawi. Dan jumlah saham yang mau dicaplok itu bukan kecil. Angkanya jelas, 222,6 juta saham sama dengan 27,83%. Berdasarkan berbagai sumber yang mengutip keterbukaan informasi, Saiko Consultancy T. Ltd. akan mengakuisisi sekitar 222,6 juta saham SPRE, setara 27,83% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Artinya, setelah transaksi selesai, Saiko berpotensi menjadi pengendali baru SPRE. Yang perlu digarisbawahi, nilai transaksi belum diumumkan, jadwal penyelesaiannya masih dinegosiasikan. Ini penting, karena pasar biasanya suka berspekulasi soal valuasi akuisisi. Bagian 2, Saiko itu siapa? Perusahaan apa? Nah ini juga jadi pertanyaan, ini investor besar. Konglomerat. Berdasarkan pemberitaan InFinancials, Saiko Consultancy ini beralamat di Singapura dan bergerak di jasa konsultasi manajemen serta aktivitas holding. Jadi bukan pabrik spray juga. Biasanya kalau perusahaan seperti ini masuk ke emiten Indonesia, ada beberapa kemungkinan. Ini bisa jadi kendaraan investasi, investment vehicle. Bisa jadi bagian dari strategi ekspansi bisnis lintas negara. Atau bisa jadi langkah membentuk grup usaha baru dengan SPRE sebagai basisnya. Dan ini sejalan dengan tujuan yang disebutkan, rencana pengambil alihan ini disebut untuk strategi pengembangan usaha dan memperluas kegiatan bisnis. Bagian 3, tender offer wajib, ini kunci besar. Nah, teman-teman, ini bagian paling penting kalau bicara trading saham. Kalau Saiko resmi menjadi pengendali baru SPRE, maka akan muncul kewajiban penawaran tender wajib mandatory tender offer. Ini sesuai ketentuan POJK 9 tahun 2018 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Artinya, pihak pengendali baru harus menawarkan pembelian saham kepada publik, pemegang saham lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Apa dampaknya? Biasanya tender offer itu memunculkan spekulasi harga tender, potensi kenaikan karena pasar mengunci harga ke area tertentu, atau minimal muncul likuiditas dan perhatian pasar. Tapi ingat, ya, tender wajib ini bisa jadi katalis, tapi harga tender belum tentu lebih tinggi jauh dari harga pasar. Bagian 4, kenapa saham SPRE sudah naik duluan? Ini juga menarik. Menurut Arta Ekonomi, pada perdagangan tanggal 19 Januari tahun 2026, saham SPRE ditutup menguat 9,88% ke Rp356. Dalam satu minggu, naik 31,85%. Satu bulan,
melesat 69,52%. Dan ini yang sering terjadi di pasar, harga bergerak duluan, berita menyusul. Bisa jadi, ada akumulasi sejak awal, ada orang dalam, atau big money, sudah membaca arah korporasi. Atau murni spekulasi publik terhadap saham yang likuiditasnya terbatas. Di Stockbit, SPRE ditandai suspended, suspensi. Kalau saham disuspensi, artinya, investor tidak bisa transaksi sementara. Biasanya karena ada kenaikan tidak wajar keterbukaan informasi penting. Atau aspek lain yang perlu klarifikasi dari bursa. Dan ini wajib saya tekankan, saham yang sudah naik tajam plus suspensi sama dengan risiko volatilitasnya ekstrim saat dibuka. Bisa, lanjut arah, atau malah ARB bertubi-tubi. Bagian 5, proyeksi pergerakan SPRE ke depan objektif. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu. Saya tidak akan janji, pasti naik, atau pasti cuan. Kita pakai analisa logis berbasis sentimen plus pola pasar. Skenario 1, bullish positif. Harga SPRE bisa lanjut kuat jika transaksi akuisisi makin jelas. Ada update nilai transaksi. Tender offer diumumkan dengan harga menarik. Suspensi dibuka dan volume tinggi. Biasanya saham-saham yang ada sentimen pengendali baru bisa punya fase rame lalu tembus kemudian distribusi. Skenario 2, netral. Kalau tidak ada update besar, SPRE bisa sideways di area tertentu, bergerak fluktuatif karena sahamnya sensitif bandar. Skenario 3, bearish risiko terbesar. Risiko turun tajam terjadi jika, setelah suspensi dibuka, terjadi profit taking besar. Pasar kecewa karena harga tender tidak tinggi. Atau rencana akuisisi batal, tertunda terlalu lama. Dan karena nilai transaksi belum diumumkan, ruang spekulasi masih sangat besar. Bagian 6, tips aman buat investor retail. Saya kasih beberapa tips, supaya teman-teman tidak kejebak euforia. Jangan beli karena FOMO, kalau saham sudah naik 60-70% sebulan, itu bukan momentum aman buat investor pemula. Tunggu kepastian tender offer, katalis terbaik biasanya saat ada angka jelas. Perhatikan likuiditas, saham papan akselerasi, saham kecil sering gampang digerakkan. Gunakan dana dingin dan disiplin cut loss kalau mau trading, perlakukan sebagai trading. Jangan jadi investasi dadakan. Jadi kesimpulannya teman-teman, berita SPRE ini bukan rumor kosong. Ada rencana akuisisi nyata. Seiko Consultancy Ltd, dari Singapura berencana mengakuisisi 27,83% atau 222,6 juta saham SPRE, dan kalau tuntas akan muncul tender offer wajib. Tapi ingat, karena masih negosiasi dan belum ada nilai transaksi, SPRE tetap jadi saham dengan karakter sangat spekulatif dan volatil. Kalau teman-teman ingin saya buatkan versi analisa teknikal SPRE, support resistance, simulasi skenario tender offer, dan watchlist saham-saham akuisisi lainnya yang sering bergerak, tulis saja di komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini kita bahas saham dan market secara objektif, data baset, dan realistis. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.